dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empat. Teman-teman, marilah kita memulai pelajaran dengan membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Oke, sekarang saya akan absennya atau kehadirannya. Gimana? Apakah hadir semua? Hadir. Sudah ada yang tidak hadir, loh? Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu apa tujuan kita mempelajari tentang macam-macam sujud di dalam Islam. Yang pertama, supaya kita paham apa itu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Oke, yang kedua, supaya kita bisa mengetahui tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang ketiga, supaya kita bisa memahami hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Terus yang terakhir, supaya kita bisa memperagakan atau mempraktekkan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Oke, dipahami? Oke, baiklah. Selanjutnya, marilah kita sama-sama melihat gambar yang saya sudah tunjukkan ini. Kenapa seharusnya saya akan memutar video? Berhubung peralatan kita kurang, maka kita pakai media gambar saja, tidak lagi memutar video. Nah, saya menunjukkan gambar sekaligus saya jelaskan, maka perhatikan baik-baik ya. Oke, ini gambar sedang apa orang? Orang sujud. Orang sedang sujud. Jadi seperti inilah posisi orang yang lagi sujud. Nah, hari ini kita akan bahas 3 macam sujud, yaitu sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Dan posisinya itu seperti inilah posisi sujud. Nah, yang pertama saya jelaskan ya. Ini sujud syukur. Seperti inilah posisi orang sujud. Nah, sebenarnya apa ini sujud syukur? Syukur ini dilakukan ketika orang itu sedang mendapat nikmat atau ketika dia terhindar dari musibah bahaya. Terus yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi sama posisi sujud, hanya dia dilakukan 2 kali sebelum dia salam. Nah, apa sebenarnya sujud sahwi ini? Sujud sahwi ini dilakukan ketika orang lupa atau ragu-ragu di dalam sholat, maka dia melakukan sujud sahwi. Terus yang ketiga, sujud tilawah. Nih, sujud tilawah dilakukan ketika orang sedang membaca ayat-ayat Al-Quran atau sedang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ketika ia sampai pada ayat-ayat sajadah, maka ia langsung melakukan sujud tilawah. Jelas? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke tahapan berikutnya. Kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Namanya kelompok asal. Silakan bagi menjadi 4 kelompok. Berdiri dan atur posisi masing-masing kelompok. Silakan diatur kelompoknya. Namanya kelompok A. Nah, selanjutnya masing-masing kelompok mengutus satu orang untuk membahas materi terkait memahami sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Yang kedua, tata cara sujud syukur, sahwi, dan tilawah.
Dan yang ketiga, hikmah sujud syukur, sahwi dan tilawah. Terus yang keempat, memperagakan sujud syukur, sahwi dan tilawah. Sekarang masing-masing kelompok mengutus satu-satu orang untuk membantu kelompok ahli. Oke, silakan dimulai. Oke, berdiri. Baiklah, sekarang kita sudah selesai membuat kelompok. Saya kasih waktu 20 menit untuk membaca tugasnya atau untuk berdiskusi di kelompok. Nah, silakan Anda mulai. Saya beri waktu 20 menit. Silakan kerja mulai dari sekarang. Karena sebentar kita akan presentasi. Ya, oke, silakan dimulai. Selesai diskusinya kan? Sekarang silakan Anda kembali ke kelompok asalnya masing-masing. Silakan berdiri. Baiklah, sekarang masing-masing kelompok bertanggungjawabkan hasil diskusi yang telah kita lakukan. Silakan. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur artinya sujud tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Karunia itu berupa keberuntungan, keberhasilan, atau karena terhindar dari bahaya maupun kesulitan. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi ialah sujud dua kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Melakukan sujud sahwi hukumnya sunnah bagi seseorang yang pada waktu salat meninggalkan salah satu rukun salat karena lupa atau meninggalkan sunnah muakkad dalam salat. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud bacaan. Disunahkan melakukan sujud bagi orang yang membaca ayat-ayat sajadah maupun orang yang mendengarkannya. Ketika salat seorang imam yang membaca ayat sajadah disunahkan melakukan sujud tilawah. Makmumnya pun harus mengikuti imam. Oke, sekarang yang kedua. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Cara melaksanakan sujud sahwi ia seperti melakukan sujud dalam salat. Subhanaman la yana sebanyak 3 kali. Artinya, Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Cara melaksanakan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan cukup 1 kali sujud. Sujud tilawah dapat dilakukan pada waktu melaksanakan salat maupun di luar salat. Apabila dilakukan di luar salat, harus memenuhi rukun-rukunnya. Rukun sujud tilawah di luar salat yaitu niat, takbiratul ihram, sujud, dan memberikan salam sesudah duduk. Sajadah wajhi artinya aku sujud kepada Tuhan yang menjadi diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuatan dan kekuasaan dan kekuatannya. Hikmah sujud syukur. Di antara hikmah melakukan sujud syukur adalah sebagai berikut. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sombong atau angkuh, mengingatkan kepada
setiap muslim bahwa semua hal yang terjadi padanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya, mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Beberapa hikmah dari pelaksanaan sujud sahwi adalah sebagai berikut. Menyadarkan kita bahwa setiap manusia itu tidak akan pernah luput dari khilaf dan lupa. Mengajarkan untuk segera meminta maaf jika berbuat salah. Mengajarkan untuk senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Hikmah sujud tilawah. Di antara hikmah melakukan sujud tilawah adalah sebagai berikut. A. Dijauhkan dari godaan setan. B. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. C. Memperoleh jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala jika melakukan sujud tilawah yang diikuti dengan ketakwaan. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok kedua. Alhamdulillah kelompok satu tadi mereka semua bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka didiskusikan di kelompok A kali. Sekarang kita lanjut ke kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil. Silakan kelompok dua untuk mempertanggungjawabkan hasil diskusi yang mereka telah lakukan. Dimulai untuk menampilkan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur artinya sujud tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Karunia itu berupa keberuntungan, keberhasilan atau karena terhindar dari bahaya maupun kesulitan. Sujud syukur hukumnya sudah dianjurkan pada saat mendapat keberuntungan. Sebelum salam melakukan sujud sahwi hukum sunnah bagi seseorang yang pada waktu salat meninggalkan salah satu rukun salah karena lupa atau meninggalkan sunnah bukan pada salat. Sujud tilawah artinya sujud bacaan disunahkan melakukan sujud bagi orang yang membaca ayat-ayat saja maupun orang yang mendengarkannya ketika salat orang seorang imam yang membaca ayat sejadah disunahkan melakukan sujud tilawah. Makmumannya pun harus mengikuti imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah sujud syukur. A. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh. B. Mengingatkan kepada setiap muslim bahwa semua hal yang terjadi padanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. C. Merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. D. Mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Hikmah sujud sahwi. A. Menyadarkan kita bahwa setiap manusia itu tidak akan pernah luput dari khilaf dan lupa. B. Mengajarkan untuk segera meminta maaf jika berbuat salah. C. Mengajarkan untuk senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Hikmah sujud tilawah. A. Dijauhkan dari godaan setan. B. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. C. Memperoleh jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala
jika melakukan sujud tilawah yang diikuti dengan ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pindah ke kelompok yang paling ujung. Pak, perhatikan yang lain. Sekarang kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah mereka diskusikan. Perhatikan ya. Yang berikut. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, pengertian sujud syukur. Sujud syukur artinya sujud tanda terima kasih kepada Allah SWT atas karunia-Nya. Karunia itu berupa keberuntungan, keberhasilan atau kesenangan, terhindar dari bahaya dan kesulitan. Pengertian sujud sahwi adalah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Melakukan sujud sahwi hukumnya sunnah bagi seseorang yang pada waktu sholat meninggalkan salah satu rukun sholat karena lupa atau meninggalkan dalam sholat. Tilawah sujud tilawah dengan sujud bacaan disunahkan bagi orang yang membaca ayat-ayat sejadah maupun orang yang mendengarkannya. Ketika salah seorang imam yang membaca ayat saja disunahkan dilakukan sujud tilawah. Makmuman harus mengikuti imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang satunya berdiri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa suaranya. Salam sehingga duduk. Saja
Allah. Saya kasih kau 3 uang kawan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Oke, hadirin. Selesai. Oke, apakah materinya masih ada yang tidak dipahami? Senang dengan belajar ini? Oke, selanjutnya satu atau 2 orang siswa, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oke, silakan perhatikan baik-baik ya. Silakan disimpulkan. Sujud syukur. Sujud syukur artinya sujud tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Karunia itu berupa keberuntungan, keberhasilan, atau karena terhindar dari bahaya maupun kesulitan. Sujud sahwi. Sujud sahwi ialah sujud 2 kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Melakukan sujud sahwi hukumnya sunnah bagi seseorang yang pada waktu sholat meninggalkan salah satu rukun sholat karena lupa atau meninggalkan sunnah muakkad dalam sholat. Sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud bacaan. Disunahkan melakukan sujud bagi orang yang membaca ayat-ayat sajadah maupun orang yang mendengarkannya. Ketika sholat, seorang imam yang membaca ayat sajadah disunahkan melakukan sujud tilawah. Makmumnya pun harus mengikuti imam. Cara pelaksanaan sujud syukur sama seperti sujud tilawah, yaitu melakukan sujud 1 kali. Cara melakukannya yaitu diawali takbiratul ihram dengan niat sujud syukur, kemudian langsung sujud dan memberi salam setelah duduk atau bangun dari sujud. Sujud syukur dilakukan di luar sholat. Bacaan pada waktu sujud adalah sebagai berikut: sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya, aku sujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaan dan kekuatannya. Sujud sahwi dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Cara melaksanakan sujud sahwi ialah seperti melakukan sujud dalam sholat. Pada waktu sujud membaca lafaz berikut: Subhana man la yanamu wa la yashu sebanyak 3 kali. Artinya, Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Di antara hikmah melakukan sujud syukur adalah sebagai berikut: 1. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh. 2. Mengingatkan kepada setiap muslim bahwa semua hal yang terjadi padanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memperoleh bimbingan dan hidayah. 4. Mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Hikmah sujud sahwi. Beberapa hikmah dari pelaksanaan sujud sahwi adalah sebagai berikut: 1. Menyadarkan kita bahwa setiap manusia itu tidak akan pernah luput dari khilaf dan lupa. 2. Mengajarkan untuk segera meminta maaf jika bersalah. 3. Mengajarkan untuk senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Hikmah sujud tilawah. Di antara hikmah melakukan sujud tilawah adalah sebagai berikut: 1. Jauhkan dari godaan setan. 2. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. 3. Memperoleh jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika melakukan sujud tilawah yang diikuti dan ditakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang perhatikan. Tadi teman-teman kalian sudah menyimpulkan diskusi kita hari ini, materi kita hari ini. Perhatikan, saya ingin menyampaikan sedikit saja, mempertegas kembali. Ingat baik-baik, sujud syukur itu sujud yang dilakukan ketika orang sedang dalam keadaan mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, ketika dia terhindar dari musibah. Yang kedua, sujud sahwi itu dilakukan ketika orang lupa atau ragu-ragu dalam bacaan sholat. Yang ketiga, sujud tilawah itu dilakukan ketika orang itu mendapatkan atau sedang membaca ayat saja, membaca ayat, mengaji ataupun dalam keadaan sholat
sampai kepada ayat sajadah, maka dia langsung melakukan sujud tilawah. Itulah mungkin yang bisa kita simpulkan. Selanjutnya saya ingin sampaikan, jangan lupa Anda belajar ya. Belajar terus sampai di rumah juga bantu orang tuanya itu. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, kenapa ini? Saya selalu sampaikan di setiap kali. Apakah mau yang tidak baik. Terus jangan lupa juga Anda berbakti ke orang tua. Wah, kalau mau sukses itu satu kuncinya, berbakti ke orang tua. Dimanapun kita pergi, aman kita. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai anak? Berbakti, hormati mereka, jangan kasari mereka, jangan minta uang dan tidak dikasih dalam pintu. Jangan minta uang tidak dikasih, minta pengen beli HP, minta pengen dibelikan motor, minta pengen dibelikan pulsa, terus tidak dikasih, masuk kamar kunci. Ya, makan dulu, tidak mau makan kecuali belikan ini. Jangan pernah mengatakan atau jangan susah, kita tidak boleh ancam lagi. Oke, saya kira saja. Saya tutup dengan ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa dimulai. Oke, Pak, dulu kasih masuk di